Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ibu Leni Handayani pada mata pelajaran IPS. Apa kabar kamu hari ini anak-anak? Mudah-mudahan anak-anak diberikan kesehatan semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Materi kita adalah hari ini ekonomi maritim dan algikultur di Indonesia. Yang pertama adalah pengertian penguatan ekonomi. Penguatan ekonomi di sini mengembangkan kekuatan perekonomian dalam meningkatkan pendapatan pemasukan devisa negara terhadap komponen kelautan yang ada di dalamnya seperti perikanan dan minyak bumi. Yang kedua, penguatan agrikultur untuk mengembangkan kekuatan perekonomian dalam hal pertanian. Maksudnya, kedua pengertian di sini adalah kekuatan yang pertama dikembangkan adalah tentang pemasukan devisa untuk negara agar negara mendapatkan hasil dari apa yang dia kelola. Kemudian penguatan ekonomi agrikultur tadi, di sini kekuatannya di bidang hal pertanian. Penguatan ekonomi maritim dibagi menjadi dua, penguatan ekonomi maritim jadi tiga. Penguatan ekonomi maritim, penguatan agrikultur di Indonesia, strategi pengembangan agrikultur di Indonesia. Penguatan ekonomi maritim dibagi menjadi tiga, potensi ekonomi maritim Indonesia, kondisi ekonomi maritim di Indonesia di negara ASEAN, strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Potensi, dikatakan potensi di sini adalah aktivitas ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal, dan perawatannya. Juga pembangunan pelabuhan agar bisa berindustri dan bisa melayanikan di bidang jasa. Contohnya di sini ada pengembangan budidaya laut seperti rumput laut. Yang kedua, kondisi ekonomi maritim di negara-negara ASEAN. Di sini adalah pembangunan ekonomi yang besarnya beragam namun sepenuhnya dapat dikelola dan dikembangkan untuk memajukan kemakmuran ekonomi. Di sini ada kondisi ekonomi maritim Indonesia dibagi menjadi tiga sektor: pelayaran, perikanan, dan bahari. Kalau pelayaran adalah tulang punggung bagi kehidupan bangsa dan negara. Kemudian kalau bahari, wisata bahari adalah tentang pariwisatanya dalam segi hal laut supaya daya tarik wisatawan datang ke Indonesia tentang adanya pantai dan lain-lain. Juga dari segi isi dari lautnya itu perikanan yang dikelola oleh bangsa kita, itu Indonesia. Kemudian strategi kebijakan dari pengembangan ekonomi. Di sini ada strateginya, ya, sumber daya beraneka ragam hayati dan negara yang terbesar adalah dari potensi laut. Juga seperti migas dan bahan mineral. Itu sumber daya yang lain. Kemudian penguatan agrikultur di Indonesia, ini potensi agrikultur, peran agrikultur, hambatan pengembangan agrikultur. Kalau potensi di sini adanya keanekaragaman hayati. Yang kedua, lahan pertanian. Mengapa dikatakan potensi? Karena di sini adanya sumber daya yang lebih dari suatu yang dibudidayakan adalah laut yang terbesar di dunia dari bahan seperti perkebunan dan lain-lain itu sebagai bahan yang lain. Kemudian peran algikultur. Sini perannya adalah sebagai ketahanan pangan, kemudian penyedia jasa lingkungan, yang ketiga penyedia lapangan kerja, penyangga kestabilan ekonomi, meningkatkan devisa, kelangkaan BBM, menyedia bahan obat, menyediakan sandang, pangan, dan papan. Maksudnya di sini agar apa yang dilakukan dari peran ini dapat membuat masyarakat menjadi terjamin kehidupannya dan bisa mendapatkan hasil yang memuaskan dari peran agrikultur ini. Kemudian yang terakhir adalah hambatan pengembangan agrikultur, lemahnya struktur permodalan, ketersediaan lahan yang bermasalah,
kemudian pengadaan terbatas kemampuan, lemahnya organisasi, kurangnya kualitas dan kuantitas, juga sulitnya pengembangan sektor pertanian. Di sini hambatan-hambatan ini menjadi kurangnya tidak baik untuk pengembangan agrikultur di Indonesia. Perbaikan dari strategi agrikultur sini perbaikan irigasi, eco farming, distribusi pupuk, perbaikan peralatan agrikultur. Kalau irigasi di sini adanya memerlukan air untuk pertanian, sedangkan eco farming adalah untuk penguatan, terkadang kurang memperhatikan analisis dampak dari lingkungan, jadi mengatasi masalah tentang adanya peningkatan sistem budaya sektor pertanian. Kemudian di industri pupuk secara merata supaya apa yang dilakukan oleh wilayah Indonesia atau masyarakat bisa distribusikan secara merata dan tidak hanya mementingkan diri sendiri. Perbaikan di sini ada supaya dunia pertanian dapat menunjang kemajuan teknologi. Kesimpulan materi ini adalah yang pertama, ekonomi maritim meningkatkan kapasitas produksi untuk melakukan pembangunan ekonomi. Yang kedua, pembangunan transportasi laut, galangan kapal, dan budidaya rumput laut. Yang ketiga, sektor pelayaran bahari dan perikanan. Yang keempat, perbaikan ekosistem juga lahan pertanian untuk pembangunan pertanian. Yang kelima, pertanian sebagai penyedia sandang. Jadi maksudnya di sini dari hasil apa yang dilakukan oleh budidaya laut, juga wisata bahari dan lain-lain ini untuk kemajuan ekonomi maritim di Indonesia. Terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.